Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Doni di channel YouTube ini. Kali ini kita kembali bertemu di mata kuliah ERP dan pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang production planning. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like ya channel ini ya. Ada 3 prinsip penting untuk production planning atau dengan bahasa lainnya adalah perencanaan produksi. Pertama, bekerja berdasarkan kombinasi antara sales forecasting atau perkiraan penjualan dan inventory level dan tingkat inventory level atau tingkat persediaan untuk membuat rencana produksi semua produk. Kedua, breakdown menjadi rencana produksi yang lebih spesifik untuk individual produk dan interval waktu yang lebih kecil. Ketiga, menggunakan rencana produksi untuk menentukan kebutuhan raw material. Nah, 3 prinsip ini adalah 3 prinsip yang paling penting dalam hal kita melakukan perencanaan sebuah produksi. Oke, pada layar berikut ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana informasi pada setiap tahap proses produksi melalui langkah-langkah pada bagan yang tampil di layar berikut ini. Mari kita pahami satu persatu. Pertama, sales forecasting. Sales forecasting disebut juga dengan perkiraan penjualan, adalah proses memprediksi permintaan masa depan untuk produk-produk perusahaan. Kemudian di dalam layar berikut ada namanya Sales and Operation Planning atau disingkat dengan SOP. Sales and Operation Planning ini adalah proses untuk menentukan apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dalam diagram, tingkat perkiraan penjualan dan persediaan awal adalah input untuk proses ini. Sekilas mungkin terlihat bahwa perusahaan seharusnya membuat produk yang sesuai dengan perkiraan penjualan, tetapi mengembangkan rencana produksi seringkali lebih rumit daripada itu, karena kapasitasnya harus dipertimbangkan. Banyak produk memiliki permintaan musiman, dan untuk memenuhi permintaan selama periode yang high atau periode puncak, perencana produksi harus memutuskan apakah akan menambah tingkat inventory sebelum permintaan tertinggi datang atau meningkatkan kapasitas selama periode puncak, mensubkontraktorkan produksi, atau menggunakan beberapa kombinasi dari pendekatan ini. Nah, ini beberapa hal yang harus dilakukan. Kemudian pada tahap demand management, rencana produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti angka produksi, mingguan, atau bahkan harian, untuk memenuhi permintaan produk individu. Selanjutnya ada yang namanya dengan Material Requirement Planning atau disingkat dengan MRP. MRP menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku. Proses ini menjawab pertanyaan, bahan baku apa yang harus kita pesan agar kita dapat memenuhi tingkat produksi tertentu, dan kapan kita harus memesan bahan-bahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahapan purchasing. Tahap purchasing, informasi kuantiti dan waktu dari proses MRP digunakan untuk membuat pesanan pembelian atau raw material yang dikirim kepada pemasok yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada namanya proses detail scheduling atau penjadwalan terperinci. Menggunakan rencana produksi yang dikembangkan demand management sebagai input untuk jadwal produksi. Proses produksi menggunakan jadwal detail untuk mengelola operasi harian, menjawab pertanyaan apa yang harus kita produksi, dan staf apa yang kita butuhkan untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Hal inilah yang kita harus pahami dan kita cermati dalam langkah-langkah proses sebuah produksi. Peter Snacker tidak memiliki cara formal untuk mengembangkan
sales forecast dan membaginya dengan produksi. Namun, sistem ERP memungkinkan untuk mengambil pendekatan terintegrasi untuk membuat sales forecast. Setiap kali penjualan dicatat dalam modul SD atau Sales and Distribution, jumlah yang terjual dicatat sebagai nilai konsumsi untuk material. Nilai konsumsi ini dapat diperbaharui setiap minggu atau bulanan, seperti yang diinginkan. Jika diperlukan lebih banyak detail, sistem informasi logistik yang merupakan bagian dari SAP ERP dapat mencatat penjualan dengan lebih detail. Misalkan, berdasarkan wilayah atau kantor penjualan. Atau dapat tersimpan dalam sistem Business Warehouse atau BW yang terpisah untuk lebih detail analisanya. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, data penjualan historis yang akurat tersedia untuk perkiraan. Berbagai teknik peramalan dapat digunakan untuk memprediksi permintaan konsumen. Salah satu teknik peramalan sederhana adalah dengan menggunakan penjualan periode sebelumnya dan kemudian menyesuaikan angka-angka itu dengan kondisi saat ini. Untuk membuat perkiraan, fitter dapat menggunakan data penjualan tahun sebelumnya bersamaan dengan informasi tentang pemasaran tahun tersebut untuk memprediksi penjualan di masa depan. Lihat lamaran yang dibuat untuk Januari pada layar berikut ini hingga Juni yang ditunjukkan pada layar Anda ini. Perhatian pada gambar tersebut bahwa perkiraan dimulai dengan tingkat penjualan tahun sebelumnya untuk mencerminkan fluktuasi penjualan musiman. Perhatikan juga bahwa ada promosi pemasaran khusus pada tahun lalu. Dampak yang diperkirakan dari promosi ini adalah peningkatan penjualan 300 kasus untuk Mei dan Juni. Untuk mendapatkan angka dasar yang akurat itu, penjualan tahun lalu, kenaikan promosi ini harus dikurangi dari angka penjualan tahun sebelumnya. Marketing dan Sales Departemen Fitter mengantisipasi pertumbuhan penjualan 3% selama setahun lalu. Selain itu, Fitter akan meluncurkan promosi pemasaran khusus pada akhir Mei untuk meningkatkan penjualan di masa musim panas. Seperti yang ditunjukkan pada layar Anda ini, tim marketing Fitter berpikir promosi akan menghasilkan peningkatan penjualan sampai dengan 500 untuk bulan Juni. Istilah supply chain menggambarkan semua kegiatan yang terjadi mulai dari raw material sampai dengan produk tersebut dikonsumsi oleh konsumer. Fitter adalah bagian dari supply chain yang dimulai dari petani menanam gandum dan berakhir di pelanggan dengan membeli bar energi di toko retail. Dalam pasokan supply chain yang tradisional, informasi diteruskan melalui supply chain secara reaktif. Dan ketika bagian-bagian supply tersebut melakukan perubahan pesanan produk mereka, hal tersebut akan berimplikasi dengan penyaluran produk di dalam rantai supply yang dimaksud. Anda bisa lihat di gambar berikut ini. Misalkan pengecer melihat peningkatan dalam penjualan bar Fitter dan memesan jumlah bar yang lebih besar dan grosir. Jika sejumlah pengecer menambah pesanan, maka wholesaler akan menambah pesanan dari Fitter. Ketika Fitter mendapat pesanan lebih besar dari pedagang grosir, ia harus meningkatkan produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan. Untuk meningkatkan produksi, Fitter akan memesan lebih banyak bahan baku dari pemasok. Karena jeda waktu yang melekat dalam sebuah rantai supply tradisional, mungkin butuh berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk informasi tentang peningkatan kebutuhan bahan baku. Pemasok bahan baku mungkin memerlukan waktu untuk meningkatkan produksi mereka dan untuk memenuhi pesanan Fitter yang lebih besar.
yang mengakibatkan kekurangan sementara pemasokan. Sebaliknya, jika bagian di dalam rantai supply adalah bagian proses yang terintegrasi, informasi tentang peningkatan permintaan pelanggan dapat diteruskan dengan cepat melalui supply chain, sehingga setiap tahapan rantai supply yang bereaksi dengan cepat terhadap perubahan. Sebelum sistem ERP tersedia, perusahaan dapat dihubungkan dengan pelanggan dan pemasok melalui sistem pertukaran data elektronik atau dikenal dengan EDI, Electronic Data Inter-Exchange. EDI adalah pertukaran dokumen bisnis standar dari komputer ke komputer antar dua perusahaan. Namun, sistem ERP yang dikembangkan dengan baik dapat memfasilitasi manajemen supply chain karena perencanaan produksi dan sistem pembelian yang diperlukan sudah ada di dalam sebuah sistem ERP. Selain itu, integrasi data akuntansi dalam sistem ERP memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi perubahan di pasar dan membuat keputusan tentang bagaimana perubahan itu harus mempengaruhi rencana produksi. Dengan sistem ERP, berbagai rencana produksi di sepanjang rantai supply dapat terjadi secara real-time. Menggunakan internet dapat membuat komunikasi menjadi lebih cepat, lebih murah daripada menggunakan jaringan EDI. Demikian materi dari saya hari ini. Semoga materi ini dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang proses produksi di dalam sebuah rantai supply. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan like channel ini ya.